Ya, mungkin udah mulai bisa ya. Saya coba screen share lagi. Nah, mungkin tadi yang rubber dam mungkin agak kelewat ya. Saya coba tampilkan. Ya. Untuk lebih jelasnya dokter bisa lihat di channel saya ya. Mohon maaf, saya bukan YouTuber ya. Jadi saya pengajar, jadi saya mungkin akan jelaskan terlalu cukup detail ya, dari penggunaan dari klem, apakah kita kalau membuka dari premolar ke premolar, untuk isolation seperti apa, termasuk bagaimana cara mengencangkan supaya karet dari rubber dam bisa terinteraksi dengan sempurna dalam proses. Bayangkan gawat, kalau kita bisa memasangkan rubber dam seperti ini, maka produksi aerosol dari saliva itu bisa ditekan, ya. Atau mungkin tidak ada sama sekali karena kita bisa memastikan secara baik tingkat dari isolasinya. Oke, itu mungkin kalau untuk rubber dam-nya. Berikutnya dari salah satunya kalau penggunaan mikroskop ya dok, sedikit video dari saya. Tadi saya sebutkan ya, bahwa di PPDGS kami coba mengenalkan dengan dini bagaimana learning curve-nya. Ya. Jarak dari ini adalah kurang lebih bisa sekitar 25 cm, 30 cm. Dan aerosol itu bisa kisaran demikian. Nah, kalau kita menggunakan mikroskop ya, apalagi dengan loop ya, itu jaraknya juga sangat jauh. Jadi mungkin resiko terciprat juga lebih rendah. Seperti demikian. Ya. Oke, untuk yang bur, ini ada beberapa pilihan yang bisa sejawat lihat. Nggak seharusnya set ini, itu salah satunya ya. Ini adalah bur carbide ya dok. Untuk akses ya, untuk membuang atap samar pulpa, bentuknya bilah seperti pisau, dan sangat baik untuk pengambilan jaringan karies. Ada beberapa juga untuk memotong sekaligus merapikan dinding-dindingnya supaya tegak. Beberapa ada yang non cutting bur seperti ini. Supaya tidak ada resiko memotong ya dekat dari samar pulpa. Beberapa opsinya dari low speed hingga high speed. Beberapa pilihan. Itu mungkin pilihan yang bisa saya tampilkan. Ya, pilihannya tergantung sejawat pengen kerja aman kalau step by step bisa pilih dari bur mata kecil, mata besar, hingga yang paling besar. Tapi kadang-kadang kalau sudah beberapa dokter gigi yang cukup terlatih, kadang-kadang hanya satu bur demikian. Ini ada satu bur yang cukup unik dok fiturnya, di mana ujungnya cutting, tapi sekaligus bisa merapikan dinding lateral dari akses sekaligus. Ya, cuma kalau tidak berpengalaman hati-hati, ujungnya cutting. Jangan sampai kita membesarkan, ternyata kita membesarkan perforasinya karena tidak sengaja preparasi. Ya, ini tadi yang saya jelaskan dok, bahwa jarum itu harus masuk secara lurus. Ya, ini lurus dok. Kalau misalkan yang terjadi demikian, artinya apa? Artinya ada dentin triangular yang belum diambil, dan itu akan menyulitkan kita melakukan preparasi sepanjang kerja. Ya, pilihan lain yang paling sederhana menggunakan gauge Glidden drill. Ini boleh sekali dok. Ya, cuma memang kalau tidak hati-hati, gauge Glidden drill dia malah bisa putus di daerah orifice. Ya, usahakan bentuk dari akses adalah sedikit divergen ke arah oklusal, mulai dari kurang lebih 2/3 dari tinggi gigi. Ya, kenapa? Salah satu ini dong.
supaya tidak terjadi sinkhole. Ya, sinkhole itu apa? Sinkhole itu adalah suatu fenomena di mana tumpatan sementara itu ambles. Ya, kenapa? Karena kita buat preparasi demikian. Ya, niatnya sih betul ya, mencoba minimal invasif, tetapi secara efektivitas, kalau misalkan kita letakkan tambelan sementara, dilakukan fungsi, ya, yang terjadi apa? Ambles dia, Dok. Dan pasien baru datang 2 bulan kemudian. Wah, udah dipastikan ini bocornya di mana saja. Tapi kalau kita buat demikian, ketika dia dipakai gigit, ya, maka tumpatan sementara itu bukannya malah tambah ambles, tidak, tapi malah tambah padat. Ya, beberapa kasus ekstrimnya saya pernah dapat pasien saya bahkan sampai setahun tambahan sementaranya masih ada. Bahkan sampai pasiennya lupa, oh dulu pernah dirawat ya, Dok. Ya, jadi intinya kalau mau pasien balik seperti ini kali ya aksesnya. Enggak, Dok, bercanda ya, Dok. Ya. Jangan seperti ini karena apalagi kalau pasien bekas dari abses ya, apalagi bekas dari pulpitis, itu harus ditangani dengan baik. Salah satu instrumen yang mungkin yang sangat saya rekomendasikan, Dok. Tapi sekali lagi ini butuh pelatihan juga ya. Dokter juga harus belajar ya. Itu penggunaan dari device ultrasonic endodontic, Dok. Ya, tipnya tuh bermacam-macam. Bentuknya seperti bur ya, kalau sejawat lihat. Tetapi dia dengan getaran ultrasonik. Keuntungannya apa, Dok? Keuntungannya adalah visualisasi kita lebih jelas karena kita tidak tertutup oleh kepalanya handpiece, ya. Sehingga ketika kita mengerjakan suatu daerah yang sempit, nah ini bisa digunakan. Apalagi untuk mengambil instrumen yang patah. Ini salah satu yang bisa kita lakukan adalah penggunaan ultrasonik. Kalau sejawat lihat ya, di sini, ya sempit sekali, ya. Kalau sejawat lihat, kevel saya hanya bisa masuk paling hanya setengah dari panjang estimasi, sangat sulit. Kenapa? Karena dia sangat sempit dan bengkok. Ketika kita besarkan, ya, saya bukan besarkan ya, dalam arti saya tegakkan, ya, daerah sini, maka begitu kita masukkan instrumen, dia cenderung lurus, Dok. Ya. Bahkan pada mesiobukal 1 juga demikian, ya. Sangat berbeda sekali fiturnya daerah sini dan di daerah sini, ya. Penting sekali, Dok, karena apa? Pengalaman saya mesiobukal baik atas atau bawah itu seringkali terjadi leaks. Bahkan saya pribadi juga sering terjadi leaks, ya. Tetapi tindakan demikian, ya, pelebaran, ya, atau kita sebut penegakan ya di daerah akses ini sangat penting supaya apa? Terjadi leaks itu bisa kita redam. Oke. Nah, ini beberapa case yang bisa kita lihat. Satu case saya ya yang ini. Nah, penggunaan ultrasonik, Jawat bisa melihat. Dan di sini saya menggunakan rotary untuk meningkatkan efisiensi kerja saya. Dan selalu reparasi tidak sepanjang kerja, Dok. Jadi perlahan-lahan, sepertiga panjang kerja, 2/3. Kalau sudah terlihat lus, baru teruskan sepanjang kerja. Jika satu part sudah selesai, baru naikkan ke diameter yang lebih tahan. Itu salah satu fungsi dari beberapa alat ultrasonik dan rotary ya. Nah, ini penting, Dok, penggunaan apex locator. Ayo, di mana sejawat pastikan banyak ya, mungkin ronsen tidak tersedia ya, kita kan harus merujuk keluar. Nah, seringkali ketika merujuk keluar, pasien mungkin tidak kembali, ya, atau mungkin ronsennya bermasalah karena shortening atau lengthening, sehingga kita nggak bisa melihat dengan sempurna. Maka pilihan dari apex locator ini harus dipertimbangkan. Kenapa? Karena beberapa apex locator sekarang sudah bisa mengukur ya dari foramen apikal minor dengan foramen apikal mayor dengan cukup lumayan akurat. Ya, saya katakan lumayan kenapa? Karena market sekarang terdiversifikasi ya, ada yang dari Cina, Jepang, Jerman dan sebagainya, dan itu beberapa prosesor berbeda. Intinya
ketika sejawat pengen menggunakan apex locator, usahakan kondisi dari saluran akar itu kering. Umumnya, baik merek mahal atau murah, itu lebih presisi kalau misalkan daerahnya itu jauh lebih kering. Ya, ingat dok, bentuk apex itu tidak sempurna begini, kadang juga bentuknya bisa keluar ke arah samping. Ya, jadi prinsip dari apex locator adalah perbedaan konduktivitas ya di ujung sini ya dengan ujung lainnya seperti itu. Ini sepertinya waktunya sudah hampir jam 5 ya, Mas Fahri. Saya coba percepat dulu. Nah ini faktanya dok, sama di ujung tapi ternyata over. Ini seringkali membuat kita apa? Over preparasi akan sering menjadi pasien itu flare up, ya sakit ya, karena nggak sengaja, ya. Jadi jangan hanya mengandalkan ronsen hanya untuk ukur panjang kerja, tetapi juga gunakan apex locator untuk lebih meningkatkan presisinya. Oke. Tadi saya sebutkan ya, kalau kita akses Crowndon lebih awal, ya itu akan menjaga konsistensi dari stopper. Ingat dok, jadi jangan pertama kali dokter masukkan langsung preparasi, jadi ketika besar, dia lama-lama akan tegak. Nah, ketika tegak, maka titik dari stopper akan berubah, tidak konsisten. Ya, akibatnya apa? Kalau kita menggunakan acuan awal yang A, maka akan terjadi over preparasi. Akhirnya pasien flare up. Ya. Nah, sekarang menariknya, penggunaan dari apex locator ya, itu sudah mulai umum, ternyata ada yang lebih canggih lagi, dok. Mereka sebut dengan foramen locator, luar biasa. Apex locator baru ngelihat kemungkinan lokasi apex, sedangkan ini adalah lokasi foramen. Hanya kondisinya apa? Harus menggunakan alat yang cukup sophisticated ya, seperti CBCT ya, dengan akurasinya bisa mencapai 70% dibandingkan apex locator 40% dan radiograf periapikal 30%. Ya. Cukup aman dan ideal, apalagi pada pandemik sekarang ya, di mana katanya ada anjuran tidak boleh melakukan foto dental karena terkait harus memasukkan ke dalam mulut dan cross infeksi dengan pasien lain dan termasuk operatornya. Ya, jadi penggunaan panoramik itu terjadi pemanjangan, CBCT mungkin bisa jauh lebih stabil. Ini salah satu contohnya ya. Beberapa vendor telah mengembangkan integrasi software ya, CBCT dengan software di mana bisa menentukan bentuk saluran akarnya. Walaupun penentuannya harus secara manual. Perhatikan ya, bahkan kita bisa melihat file apa yang cocok digunakan, apakah 8 mulai 6 atau 10. Saraf dong, ya dokter bedah, di mana kita harus merencanakan di awal. Jadi sebelum kita expose tuh gigi, kita harus merencanakan filenya akan menggunakan jenis apa saja. Ya, karena waktunya terbatas ya, Mas Fajri ya. Saya akan coba ya membahas dari segi teknik preparasi ya. Nah, teknik preparasi ini sejawat harus lihat ya, preparasi harus dari seluruh dinding, harus 3 dimensi, dan harus multi bidang, tidak mengubah foramen, ya. Dan sekarang pilihannya adalah step back atau Crowndon, tapi sekarang saya rasa step back udah sedikit ya memiliki benefit pada zaman sekarang, jadi sejawat pasti akan memilih teknik dari Crowndon. Ya, karena step back itu juga sudah cukup lama ya dok.
Jadi kalau dokter ada yang menggunakan hand file, silahkan, itu masih bisa, cuma memang cukup melelahkan, ya. Dan sejawat harus melakukan tidak bisa hanya 2 kunjungan, mungkin harus 3 sampai 4 kali kunjungan kalau giginya adalah multiple kanal, ya. Nah sekarang kalau kita lihat di sini, ya, transportasi dari saluran akar itu bisa terjadi kalau kita menggunakan instrumen yang terlalu kaku, dok. Ya, stainless steel itu kaku, ya, bisa kita bentuk tapi cukup kaku. Kalau masih instrumen kecil, dia masih fleksibel, tapi makin besar makin kaku. Ya, bayangkan kalau berhentinya di 40 atau 50, maka bisa terjadi apa? Transportasi dari foramen apikal minor di sini bisa naik, ya. Atau bahkan kalau kita paksakan bisa terjadi zipping seperti ini, ya. Bahkan beberapa kali mungkin kita mengalami, loh awalnya bisa masuk kok instrumen kecil 18, tapi ketika sudah nyampe ke 30 malah jadi 15. Mungkin bisa terjadi leaks ini. Dan mungkin kita paksakan akhirnya bisa terjadi suatu perforasi, ya. Jadi harus dicegah, dok, hal-hal demikian. Ya. Shipping, leaks, perforasi. Kalau misalkan shipping dengan teknik obturasi yang baik, oke lah. Hasilnya bisa baik. Leaks mungkin dengan pengisian dengan yang cair, ya, kutap cair atau menggunakan sealer yang cukup baik seperti material bioaktif, dia bisa masuk dengan baik. Nah, oke, ini bisa tertangani. Tapi bagaimana kalau perforasi? Sangat sulit, dok. Kadang-kadang ini harus dilakukan endodontik bedah, dilakukan pemotongan dari akar, ya. Dan which is itu untuk beberapa pasien akan terlihat menakutkan. Wah, harus dibedah ya, dok, dan sebagainya, ya. Nah, yang paling harus nanti akan saya coba ada live demo ya, dok, di akhir sesi. Di sini saya akan sarankan sejawat selalu menggunakan istilah scouting, ya, jajaki, ya. Jajaki itu file apa yang kita gunakan? File 10, 8, 10, maksimal 15. Ya, masukkan secara pasif 2/3 dari panjang kerja estimasi. Ingat, estimasi kita belum dapat panjang kerja sebetulnya. Nah, setelah kita masuk 2/3, maka kita besarkan 2/3-nya dulu. Fungsinya supaya apa? Melonggarkan, dok. Ya, karena kita tahu daerah apex pasti sempit. Maka kita besarkan 2/3-nya untuk memungkinkan instrumen yang lebih besar berikutnya bisa masuk dengan baik ketika penjajakan akhir. Kemudian kita ukur panjang kerjanya. Setelah ukur panjang kerjanya, baru kita preparasi hingga sampai 1/3 apex, ya, dan kita lakukan finishing. Jangan lupa irigasi ya, dok, NOCL, minimal NOCL. Kalau bisa ada EDTA untuk membersihkan debris anorganik. Ya, ini salah satunya. Banyak irigasi di luar, termasuk menggunakan chlorhexidin, betadine, H2O2, dan sebagainya. Tapi yang menjadi golden standard adalah NOCL dengan EDTA. Ya, ini, dok, NOCL. Jangan sampai dokter lupa irigasi. Ini penting sekali. Ya, ini ada video juga menarik, ya, bahwa pulpa begitu kita expose dengan NOCL bisa terdegradasi, bisa terresorpsi, bisa larut. Ya. Karena jaringan pulpa sebagaimana kita ketahui itu adalah salah satu sumber nutrisi untuk mikroorganisme yang ada di dalam saluran akar. Apakah file bisa membersihkan? Belum tentu, dok. Ini alot loh, dok. Kalau dia masih diattach dibentuk jaringan saluran akar yang irreguler, ya, kasar, yang tidak terbersihkan dengan file, ya maka ada kemungkinan bakteri akan bisa attach di sisa-sisa jaringan pulpa ini. Ya, kita bisa lihat terjadi proses pelarutan, ya, dan harus selalu diganti minimal 2 ml dalam satu saluran akar, dok. Jadi begitu dokter selesai preparasi satu file, irigasi 2 mili minimal. Berarti, dok, kalau ada 4 saluran, ya 2 mili dikali 8. Bukan 2 mili untuk 1 gigi, dok. Apalagi sampai selesai. Ya.
Irigasi harus rutin, jangan bosan-bosan irigasi, obat kita ada di irigasi. Bahkan kalau di sejawat luar negeri ya, mereka lebih percaya irigasi dibandingkan medikasi saluran akar, dok. Ya, kenapa? Karena beberapa medikasi saluran akar tuh kadang-kadang ada beberapa bersifat karsinogenik. Ya. Nah, sekali lagi, sodium hipoklorit mungkin sejawat paling sederhana nyampurnya dengan Baiklin ya. Baiklin apa sih, dok? Pemutih. Ya. Jadi secara nggak langsung kalau irigasinya banyak, kita juga membersihkan giginya. Ya, dari zat-zat yang organik tadi yang mengalami diskolorasi. Ya, sifat bleaching ini natural ya, dok, pasti ada. Tapi nggak akan bisa dicapai kalau sejawat misalkan hanya menggunakan 2 mili saja di awal, dan harus sering-sering. Ya, bahkan ketika obturasi jangan lupa gunakan. Ya. Satu yang paling penting adalah kalau misalkan pulpitis kronis, kita kesulitan mencari saluran akar, ya, apalagi sejawat masih belum punya loop, bisa letakkan dari NOCL, kita tunggu. Kalau misalkan ada suatu gelembung ya, artinya apa? Ada satu saluran yang belum terlacak oleh kita sebelumnya. Itu juga harus dipertimbangkan. Ya. Ini debris ya, dok. Ini bentuknya normal, ini debris ya. Ini juga harus dibersihkan ya. Makanya kalau sebelum obturasi sebisa mungkin kita menggunakan EDTA. Tapi ada beberapa sejawat yang mencampur dengan CHX. Jangan, dok, karena NaCl, CHX itu akan menyebabkan diskolorasi gigi. Ya, EDTA CHX juga akan menyebabkan suatu kondisi gelembung-gelembung ini juga bahaya karena pasien juga bisa emboli kalau tercampur. Ya. Oke, ini hasilnya kita bisa gunakan. Oke, satu lagi, ini irigasinya, dok. Jangan pakai yang hanya 2-3 mili ya. Kalau bisa sih minimal 5 mili, dok. Biar dokter nggak gonta-ganti siring. Kalau posterior biasanya saya menggunakan 2 siring 5 mili. Ya. Jadi biasanya kan ada 2 mili, 2 mili. 2 mili dan 2 mili. Sehingga tidak terlalu sering bagi perawat untuk mengisi atau merefill cairan irigasi. Kemudian jarum ya, jangan menggunakan seperti jarum suntik ya, karena kemungkinan bisa bikin leach di saluran akar. Jadi disarankan menggunakan kondisi yang begini, dok. Set vented. Yang ini boleh digunakan, tetapi hati-hati kadang-kadang kalau kita gunakannya nggak sekali pakai, berkali-kali, ini kadang-kadang bisa putus. Nah, kalau dia putus jadi tajam, dia bisa lancip seperti ini. Maka bisa menimbulkan leach juga pada kasus. Oke. Jangan lupa digetarkan ya, karena kalau kita hanya irigasi saja, itu biasanya terkumpul debrisnya, dok. Nanti akan saya tunjukkan caranya gimana untuk melepaskan debris dengan teknik apikal patensi. Ya, di mana kita menggunakan file yang lebih kecil untuk membebaskan debrisnya. Nah ini, dok, ini seringkali pasien masih sakit apa? Karena masih ada debris. Ini harus kita bebaskan. Bebaskan dari penderitaannya, dok. Ya. Caranya gimana ya? Kita telusuri saja. Ya, dengan penjajakan file yang lebih kecil dibandingkan file awal. Jadi katakanlah file awal nomor 10, kita gunakan file nomor 8, maka kita bisa bersihkan hingga sampai ke ujung. Ya, ini beberapa alat yang bisa digunakan, ya. Cukup fancy memang. Kalau dokter misalkan tidak berminat dengan menggunakan alat seperti ini, bisa menggunakan guta perca. Ini juga akan saya demokan. Ya, beberapa alat yang bisa kita gunakan adalah ini. Waktunya udah habis ya? Masih bisa 2 menit lagi, dok ya? 2 menit, oke. Ya, nah itu kurang lebih. Saya selesaikan dulu ya untuk preparasinya ya. Nah ini, dok, sebelum preparasi, setelah preparasi. Jadi dokter nggak bisa mengandalkan hanya file ya, dok. Kenapa? Karena ramifikasi, ismus, ya, dan segala kondisi modifikasi dari saluran akar itu akan ada di tiap kasus pasien kita. Uniknya ya, dok, kita bekerja di mana kasus yang abstrak, di mana tiap kondisi anatomi pasien akan selalu berbeda. Ya, jangan percaya file, tapi tetap file itu membantu apa? Membesarkan ya
dari atas sampai bawah, terutama bentuk kayak corong seperti ini, supaya apa? Irigasi bisa masuk dengan sempurna. Ya, jadi bukan valnya yang bikin pasien tidak sakit, tetapi apa? Irigasinya. Ya, irigasi dan kemudian medikasi yang kita gunakan. Oke, ini kalau dibersihkan, kalau menggunakan EDTA, dan gerakan ya dok, saya ingatkan ada rimming, filing, dan kombinasi, ada gerakan balance force, dan ada gerakan watch winding, which is nanti akan saya coba gambarkan. Jadi, saya coba simpulkan daripada beberapa picture ini ya, yang kita penjajakan ya di awal ya dok. Penjajakan di awal 2/3 ya. Jangan ditekan ya. Ini untuk mengetahui bentuk anatominya apa, apakah oval, bulat, itu kadang-kadang seiring pengalaman kita akan tahu dok. Dan meng-create glide path. Don't push if you feel resistance. Jadi ketika ada resistance jangan ditekan dok. Kadang-kadang kita gregetan ya, apa yang ditekan itu bikin leads. Keluarkan, maaf, jangan dikeluarkan dulu. Kalau dia nggak bisa masuk lagi, letakkan stopper, ukur panjang kerjanya, besarkan dulu daerah atasnya sepanjang daerah yang mampet nadi. Ya, baru kita bisa proses lebih lanjut. Kemudian, ini tadi saya bilang dibesarkan ya, sampai daerah yang tadi kita bilang mampet. Nah, begitu dibesarkan, kita irigasi, kita masukkan dengan instrumen lebih kecil, katakanlah file nomor 10, dia bisa masuk lebih leluasa hingga ke sepanjang estimasi sepanjang kerja. Nah, disinilah titik di mana kita baru menggunakan apex locator. Ya, jadi apex locator jangan terburu-buru dilakukan di awal sebelum kita lakukan tindakan untuk pembesaran 2/3 dari saluran akar. Ya, dan itu juga pembesaran ini ada beberapa penelitian juga meningkatkan akurasi dari apex locator. Jadi harus dibesarkan dok, jangan tidak. Ya, setelah masuk apex locator terukur panjang kerja, baru kita gunakan file preparasi dan finishing hingga sepanjang kerja, tetapi secara crown down bertahap dok. Ya, jangan langsung ditekan aja sampai ujung, tidak. Ya, nanti akan terjadi resistensi di situ. Kalau kita paksakan nanti filenya kalah, putus, lebih repot. Oke, ini preparasi apikal yang kita harapkan apa? Supaya tidak terjadi leaks. Ya, ini beberapa file yang bisa kita gunakan dok. Ya, salah satunya apa namanya, dari merek Jerman, ada dari merek Jepang, ada dari merek Cina, apapun bisa. Nah, sesuaikan dengan budget. Ya, kita mix. Sejawat ada di harga berapa, kemudian apakah di BPJS atau swasta. Jangan sampai misalkan kliniknya menjual harga yang mahal, tapi sejawat pakai yang terlalu murah, jangan juga dok. Ya, jadi berikan servis sesuai dengan pembiayaan. Ya, nah beberapa yang tercantum di depan ini ada di market Indonesia, tetapi banyak sejawat yang tidak mengetahui cara penggunaannya. Ya. Di sini saya akan coba, mungkin akan file ya, yang akan coba di live demo, sedikit saya kupas ya, anatominya seperti apa sih. Intinya dok, dia ada file pembuka untuk round down, file preparasi ya, hingga ke arah finishing. Ya, ini adalah anatominya. Jadi sejawat kalau lihat nih saya ajarkan cara bacanya. 20-10 artinya apa? Dia ujungnya adalah sesuai dengan keval nomor 20. Tetapi ada poin 10 artinya apa? Taper atau tingkat keruncingannya, kekerucutannya dan 10%. 20 per 0,4 atau kita sebut dengan 20,04 artinya apa? Dia ujungnya 20, sama-sama 20 dok. Cuma bedanya apa? Ini hanya di 2/3, ini 20 ini bisa sepanjang kerja. Cuma tapernya 4%, makanya sejawat lihat kan dia jauh lebih kurus. Ya, makin besar nilainya, makin besar. Ya. Kemudian bisa dibesarkan lagi dengan yang sama 20 tapi tapernya lebih besar 6%, finishingnya 2506. Jadi logikanya gini dok yang saya ajarkan. Kalau sejawat